Israel. Lalu Anda bangsa apa? Juma, diam dulu lah. Anda bangsa apa? Kutanya, Anda bangsa apa? Juma, diam dulu. Anda bangsa apa? Keselamatan hanya ada di dalam bangsa Israel. Oke. Sekarang Anda bangsa apa? Kenapa di surah Yunus Anda bangsa jin? ada di bangsa Israel? Kenapa Bangsa siluman? bangsa Arab? Alamak. Kenapa di Wahyu Allah? Ya, kenapa Wahyu Allah? Surah Yunus ayat 90. Menyebutkan Allah, tapi Keselamatan. hasil curiannya disebutnya Allah. Inilah orang Kristen. Nama Tuhannya orang diambil disebut Allah. Terus nama yang empunya disebut Allah. Apa sih orang Kristen ini? Bangke kali kau ini, bangke. Nangis kan? Yang aneh ini gini, Pak Juma yang aneh ini kan Tunggu dulu belajar, biarkan dulu saudaramu ini tuntas ini. iya Tunggu dulu, kau. belajar ini Bukan nanti belajar. menggugat, tapi yang menggugat Anda orang mau lain. belajar, Itu kan dengarkan. Loh, bukan, Anda datang ke Islam membawa kitab Spanyol menceritakan Kristen itu ajaran kasih bla 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 bla. Pak, kami nggak pernah menyerang Arkuan loh. Dari tadi kita nggak pernah bahas Arkuan. Siapa bilang Anda menyerang Al-Quran? Saya bilang Kami nggak menyalahkan Arkuan juga, nggak ada kami Anda menyalahkan. datang Makanya kamu menjual belajar mendengar. agama Roma ke sini bahwa Yesus itu bla 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 dan kayak gitu ya kan. Nah sekarang begitu Anda mengajarkan tentang itu, kami tanya, emang Kristen ini agama dari mana? Ternyata Anda mengatakan Yesus tidak bawa agama. Kalau begitu Kristen ini apa? Partai? Wow, Kristen. Ormas? Pengikut Kristus, Pak. Pengikut Pengikut Kristus. Kristus. Kayak mana ceritanya Anda menjadi pengikut Kristus? Kami Di mana pengikut letaknya? Yesus Kristus. Di mana letaknya? Coba. Aduh, ampun dah. Ampun dah. Di mana letaknya Anda bisa membuktikan bahwa Yesus punya pengikut yang tidak bersunat? Di mana letaknya? Itu iman kami, Pak. Iman kami. Oh, berarti Anda cuma mengklaim sepihak. Bukan. Itu berdasarkan Berarti Yesus pernah Alkitab kami. mengatakan, dari pihak Yesus ada nggak mengatakan bahwa pengikutnya pemakan babi? Ada nggak? Nah, itu lari lagi, Pak. Ya, lari kok. Gimana sih orang ini? Yesus Apa sih topiknya, Pak? Kita tadi Yesus mengatakan jangan tentang kemana-mana tuh nanti pengikutnya. bingung jadinya nggak dapat poinnya, Pak Juma. Yesus itu mengatakan tentang pengikutnya, itu ciri-ciri pengikutnya kayak mana? Halo. Kalau satu topik aja kita referensinya banyak loh, Ya Pak. makanya jangan kemana-mana. dulu. Hanya Ya, semuanya karena itu untuk ada menipu penjelasan Anda salto masing-masing. kemana-mana. Ini tadi belum selesai, salto lagi kemana-mana. Bahas kitab Sekarang aja tadi, Pak. Kitab aja. ya, oke. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengatakan bahwa dia menyampaikan firman-Nya untuk non-Yahudi, itu di mana tertulis? Mazmur 147 ayat. Mazmur itu bukan kitabnya Yesus, Cak Ayu. Itu kitabnya siapa, Mazmur? Itu kitabnya Nabi Daud. Gimpe ulu. Aku tuh membaca Quran, gimana tuh? Apa? Sedangkan Daud aja udah membaca Quran, kayak mana tuh? Mama, Quran itu artinya bacaan, Cak Ayu. Karena kamu tahu bahwa Jadi kalau Nabi Daud membaca bacaan itu wajar, Cak Ayu. Yang saya tanya Yesusnya. Dia datang kemudian untuk Bani Israel tok. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente dari umat Israel? Bro, di luar nggak kamu baca juga? Di luar bangsa Israel nggak kamu baca? Di mana dalilnya Yesus mengarahkan di luar bangsa Israel? Di mana dalilnya? Mazmur 147. Apa? 19 nomor 20 baca. Baca Nomor aja. 19-nya. Baca 19-nya. Ya baca aja. Ya. Jelas sekali Mazmur 147. Firman Tuhan datang laku tidak berbuat seperti itu kepada bangsa lain, dan hukum-hukumnya tidak dikenal oleh bangsa lain. Hanya untuk Bani Yakub dan
Sangat seperti itu. Karena Mati meja. keselamatan itu hanya ada di bangsa Israel. Iya kan hanya untuk bangsa Israel saja, Cak Bom. Berarti bukan untuk ente. Saya tanya, ente Bani Israel. Aku baru ngomong 10 kata, Anda udah 100 kata. Orang pintar memang kayak gitu. Sekarang saya tanya, ente Bani Israel. Kan udah saya jelaskan dari tadi kepada kamu, di luar bangsa Israel itu ketetapan atau aturan-aturan itu tidak ada. Dan Nah, terus kenapa kalau begitu? Kenapa kitabnya orang ada di agama kalian? Kalian bukan Bani Israel. keselamatan itu hanya ada di bangsa Israel. Lalu kenapa Anda merasa yang bukan Bani Israel juga selamat, Cak Ayu? Bro, aduh gak ngerti ya. Enggak ngerti apa? Lawang kitabnya Anda baca, Mazmur 147. Ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda sendiri yang menunjukkan ke saya. Maju. Sama juga dengan yang kamu katakan ya. Firaun berkata di surah Yunus ayat 9, aku percaya kepada Tuhan. Bani Israel, itu Bani Arab. Makanya keselamatan itu hanya ada di Bani Israel. Kalau keselamatan itu hanya ada di Bani Israel, lalu ente siapa? Popok. Jadi kehidupan. Apa sih ini orang? Kamu sebutkan keselamatan itu hanya ada di Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Terus kenapa Anda merasa keselamatan itu ada di Anda? Siapa yang bilang keselamatan Ya ada? makanya tadi muncul pertanyaan, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? La haula wala quwata illa billah. Kaitan kepada iman kita Kristen. Iman Berarti saya. Anda hanya iman sepihak kan? Salah enggak saya katakan kalian itu penumpang gelap? Pak, dari tadi saya katakan kepada kamu ya, Yahudi mana yang tidak mempercayai Yesus? Dan kapan kitab Yahudi? Berarti ente ini penumpang gelap. Udah, berarti Kristen betul menggunakan kitab Spanyol. Udah, selesai kita. Nggak ngapain panjang lebar. Akui aja. Kami Kristen memang penumpang gelap yang suka mengambil rampasan perang lalu mengklaim milik sendiri. Gitu ya. Bro, yang suka mengambil rampasan perang itu kan kalian. Kok kalian menuduh Kristen? Lah, itu kitabnya orang kamu rampas. Ya ampun. Itu ada rampasan perang? Lu. Kok lari Tadi kemana? kamu sendiri mengakui kitabnya itu berlaku hanya untuk Yahudi. Kok ada di agama Anda? Bekas perang, bekas rampasan, Ya itu rampasan itu. Itu rampasan dari kitabnya orang Yahudi. Terjemahannya dirampas. terjemahannya dirampas. Gimana maksudnya terjemahannya dirampas, bro? Faktanya di agama Anda itu ada yang disebut Perjanjian Lama. Itu terjemahan dari kitabnya agama lain. Nggak sadar? Nah, makanya Juma ya, sekali lagi ya. Makanya Zuma malah nasehatin. Kamu nggak sadar kalau agamamu mengambil terjemahan kitabnya orang? Belum sadar? Kata Juma, orang 10 kata berbicara, kamu udah Orang pintar memang kayak begitu. Sekarang saya tanya, kamu sadar tidak bahwa kamu mengambil terjemahan kitabnya agama lain di luar Kristen? Kamu sadar tidak di situ? Saya nggak sadar, bro. Saya Oh, nggak berarti kamu memang dalam keadaan sedeng. Karena kamu sudah mengaku tidak sadar. Ya sudah. Bro, kalau Berarti tidak mungkin saya bisa berdialog kepada orang waras. ya Anda sendiri mengatakan Anda tidak sadar. Gimana sih orang semua benar nggak teman-teman tadi dia mengatakan dia tidak sadar? Bro, jika saya orang Benar, Gurunda. Iya dia katakan saya tidak sadar loh. Kalau orang tidak sadar itu berarti sedeng. diam dulu Juma, makanya Sedeng apaan sih teman-teman? ya. Diam dulu Juma. Makanya ya itu Gila. ya. Gelo. Oh, Bahasa belum sampai ke situ sih. bahasa Masih sementara proses. logika kepada agama yang berlogika itu selalu dihina, selalu ditertawakan. Ada apa gerangan Saya tidak menertawakan siapapun. Saya menertawakan logika Anda yang mengatakan bahwasanya hukum Tuhan tidak berlaku kepada bangsa lain. Tapi ternyata kitabnya orang ada di dalam kitab agama bangsa lain. Itu kayak mana ceritanya? kamu dengar baik? Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya berlaku untuk rakyat Indonesia. Tapi ternyata kutipan itu diambil oleh orang lain di Jepang. Itu untuk apa?
Anda paham kan? Undang-undang negara Indonesia itu berlaku hanya untuk negara kita sendiri. Di luar negara Berlaku enggak itu untuk orang Malaysia? di luar negara Indonesia itu tidak berlaku. Anda udah paham? Oke, Anda telah membaca tadi Mazmur 147, undang-undang yang datang kepada Bani Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain, sementara Kristen adalah bangsa lain. Kenapa bisa ada undang-undang yang untuk Bani Yakub dan Israel ada di agama Anda? Anda belum sadar? Belum, aku belum sadar, Bang Suma. Saya katakan kepada kamu, udah saya komparasi dalam surah Yunus, dalam Quran sendiri ya. Tidak ada hubungannya. Al-Quran itu hanya menceritakan kisah tentang hal-hal yang pernah terjadi. Bukan berarti kami harus mengaku sebagai pengikutnya. Tidak. Nabi Musa diceritakan, Nabi Isa diceritakan, Nabi Daud diceritakan. Bukan berarti kami adalah pengikut mereka. Mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Sementara Anda mengatakan hukum Taurat, hukum yang datang kepada Nabi Musa itu tidak berlaku kepada bangsa lain. Ada yang menunjukkan data itu. Berarti kitab itu tidak berlaku kepada agama Kristen. Muncul pertanyaan, kenapa kitabnya Yahudi ada di agama lain, ke agama bangsa lain? Apa jawaban saudara? Kamu diam dulu, napa Juma? Parah kali betul lah mulutnya, harus dirantai pakai tembak. Jangan kau rantai saya, Bung. Orang yang dirantai itu nyembah Yesus. Markus 5 hanya orang gila yang nyembah Yesus. Begitu siuman tidak nyembah Yesus lagi. Iya, soalnya Iya, gitu dong. nama paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, raja di segala raja. Aku tahu kok itu. Ada tertuju kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus adalah raja segala raja. Jadi RT aja nggak pernah lu pingin kok jadi raja. Ente sakit. Sabar. Kalau Yesus jadi RT di mana kok jadi raja, Cak Ayu? Ada-ada aja ini ngomong seenak perut aja. malah artinya raja di segala raja atau raja di raja. Apa pula raja singa kali, Bos? Yesus jadi RT aja kagak pernah kok raja segala raja. Lu gak tambunan kapang. Makanya sehina-hinanya nama di sisi Allah yaitu Malikil Amala, raja di raja. Paling pintar kalau udah kayak gitu. Oh, lihai kali kau. Sekarang buktikan aja dulu. Buktikan dulu kepada saya. Kenapa bisa ada kitabnya agama lain masuk ke dalam agamamu? Benar atau salah? Jawab dulu. Saya tidak punya kewajiban untuk memberikan jawaban. Saya tidak bisa memberikan kewajiban kepada saya. Ya, faktanya meskipun Anda tidak memberikan jawaban, faktanya kitabnya agama lain ada di kitabmu. Udah selesai, ada di agamamu. Tapi Yahudi panggil Billy sama Yordan. Berhadapan sama Adisa Putra. Dompalak Ardoba. Udahlah. Soalnya saya udah berapa kali berjumpa kepada dia. Udahlah, mau kamu pembenaran seperti apapun, kitabnya Yahudi ya milik Yahudi. Tapi kenapa kemudian ada di dalam agamamu? Sementara agama Kristen itu produk Barat, bukan produk para nabi. Itu loh yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kok bisa ya kitabnya agama Yahudi ada di agamaku? Apa yang mendasari itu? Sejarahnya kayak mana ya? Harusnya kamu cari itu jawabannya. Kok bisa ya kitabnya Nabi Musa ada di dalam agama Kristen? Apa hubungannya ya kira-kira? Nah, itu yang harus kamu cari, cari. Habiskan usiamu cari itu jawabannya. Cuma kenapa bisa kata Musa atau Moses itu tertulis dalam Quran? Ya, sudah nggak ada lagi yang bisa kamu bahas. Jadi bisa lagi apa-apa kau bahas itu, nggak ada lagi bisa kau bahas. Bukan, masalahnya kamu itu ya berbicara diri kamu sendiri. Tapi apakah ada di dalam kitabnya Nabi Musa atau kitabnya orang Yahudi nama Nabi Musa tidak boleh diberikan kepada bangsa lain? Ada? Ada. Yang ada ketetapan ketentuan Tuhan yang datang kepada Yakub dan Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Itu yang ada. Nah, sekarang kenapa ada di dalam bangsa Roma? Itu loh pertanyaan saya. Katakan kepada kamu cuma ya, memegang teguh keselamatan itu hanya ada di bangsa Israel. Iya.
keselamatan itu hanya ada di dalam bangsa Israel. Lalu Anda bangsa apa? Juma, diam dulu lah. Anda bangsa apa? Kutanya, Anda bangsa apa? Juma, diam dulu. Anda bangsa apa? Keselamatan hanya ada di dalam bangsa Israel. Oke. Sekarang Anda bangsa apa? Kenapa di surah Yunus Anda bangsa jin, ada di bangsa Israel? Kenapa bangsa siluman? bangsa Arab? Alamak. Kenapa di Lucu. Wahyu Allah? Ya, kenapa Wahyu Allah? Surah Yunus ayat 90. Nyebutkan Allah, tapi Keselamatan hasil curiannya disebutnya Allah. Inilah orang Kristen. Nama Tuhannya orang diambil disebut Allah. Terus nama yang empunya disebut Allah. Apa sih orang Kristen ini? Bangke kali kau ini, bangke. mulutmu. Iya memang bangke. Kenapa kau menyebut Allah? Siapa yang ngajarin Allah? Terus di dalam kitabmu ada Allah itu apa? Parah kali oteng-oteng ini. Keselamatan hanya ada di bangsa Israel. Ente sendiri bangsa apa? Ente bangsa apa? Bangsa Israel? Bukan bang. Berarti nggak ada keselamatan dalam dirimu karena bukan bangsa Israel ente itu. Mulutmu cuma kasih kesempatan sama orang. Mulutmu diam. Saraman. Mulutmu cuma diam. Bisa sopan dah. Zuma ayatnya Kan dikit ya. Ditutup mulutnya, kasih kesempatan sama orang. Woi. Ya silakan jawab. Namanya Jawab TikTok pertanyaan kan, Mbak itu Zuma. namanya TikTok kan, Tante Rahmah. Gitu aja kok mah. Memang kau siapa kau cuma? saya Bang Suma. Iya, kenapa kau ribut tentang Alkitab? Hah? Ya karena Alkitab itu adalah kitab Spanyol. Spanyol, mulutmu Spanyol. Nah, dari mana kau ambil kata Alkitab? Dari mana Alkitab? Itu bahasa Indonesia. Dari mana? Mulai Alkitab apa? bahasa Indonesia. Kau orang mana? Jadi kau ingin mengatakan anak-anak kelas 5 masuk mata pelajaran di dalam Alkitab matematika, Alkitab fisika, gitu? Hah? Hei, otak cuman separuh, sok-sokan. Alkitab bahasa Indonesia, nenekmu kiper yang ngajarin? Hah? salah. Hanya cuma Kan udah aku bilang agamamu separuh nyolong. Nah, kamu menyebut Alkitab itu kau nyolong. Hey, kata Alkitab itu kau nyolong dari mana? kayak perempuan aja kau. Ya memang. Saya sudah mewakili ibu-ibu ini sekarang. Zuma Kayak kenal Ayo pot. ibu-ibu, ayo emak-emak, merdeka. Mampus. Kenapa kamu mengatakan kitab kami separuh nyolong? Kenapa kau katakan Alkitab? Nggak malu dia sebut Alkitab. Alkitab itu dari mana kau nyolong rupanya? Itu bahasa Indonesia. Parah kali lah saudara-saudara saya ini. tenang. Nanti mulut kau susah kau nanti 7 tahun lumpuh. Zuma ayatnya kan Zuma bukan keselamatan. Ini kau bilang saya lumpuh, kau ada gejala lumpuh ini ngomongmu. Ya, Kayak orang stroke. Ayatnya Udah kayak stroke ngomong ini. ke Kayak orang stroke dia ngomong. dari bangsa betul ayatnya Apa? kan keselamatan dalam Ayat itu kau curi dari mana lagi? keselamatan datang Istilah ayat dari itu bangsa Yahudi. yang kau sebutkan Itu ayat itu dari- dari mana? Curi dari mana lagi? Ya, Yesus sendiri mengatakannya ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu keturunan Yehuda. Nah, sekarang Mesias kamu keturunannya harus siapa? lahir dari keturunan. Sekarang Saya kamu bilang sendiri. keselamatan. Yang saya tanya, saudara ini, Aduh. saudara keturunan dari mana? Saudara keturunan dari mana? Keselamatan datang. Anda Yang keturunan dari datang. mana? Anda keturunan dari mana? Saya bukan keturunan dari Yahudi, tapi Ya sudah. keselamatan datang dan
Ya sudah. Mesias datang dari bangsa Yahudi. Terus Artinya apa hubungannya Mesias dengan dari Anda? bangsa Yahudi itu adalah Mesias untuk segala bangsa. Di mana seluruh tertulis dunia, Mesias untuk segala bangsa makhluk. itu di mana tertulis? Di mana tertulis Mesias untuk segala bangsa di mana? Ya, Lukas 2 ayat 10. Oke. Malaikat ketika Kita Yesus baca lahir pada Lukas 2 hari nomor 10. ini, Telah lahir apa? kesukaan besar untuk segala bangsa. Kesukaan besar itu adalah kelahiran Kristus. Kristus adalah Mesias. Mesias dari keturunan Yahudi itu adalah kesukaan besar untuk segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia dan seluruh bangsa. Baik. Sekarang Itu giliran maksud saya. ayat itu. Jadi sekarang keselamatan bukan dari bangsa Arab, Cina, India atau lain-lain. Sekarang giliran saya. Boleh? Pengarang kitabmu, Bapak Lukas, asisten Paulus, mengarangnya begini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Betul begitu? Karangan Lukas betul begitu? Betul? Betul ini ucapan Lukas? Itu perkataan dari malaikat, bukan ucapan Lukas. Malaikat Lukas kan tidak menulis, malaikat datang kepada Lukas, begitu maksudnya? Hah? Kamu harus tahu Apa tuh? dalam 1 Tesalonika 3 ayat 16 apa? Saya segala yang tertulis adalah ilhamkan hantu. Udah, aku nggak tahu itu. Ini Lukas mengaku dalam karangannya. Allah kepada Gantian. Di sini di Lukas 2:10 mengatakan, Lukas mengarang, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku malaikat memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa, yaitu hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Betul? Amin. Sekarang itu pengakuan Telah Lukas. lahir juru selamat, yaitu Kristus. Kita sudah tahu itu. Pendetamu belum lahir, kita sudah tahu itu. Sekarang giliran saya toh. Nah sekarang ketika dikatakan kemudian Lukas berkata, malaikat berkata bahwa malaikat datang adalah kesukaan besar bagimu, berita kepadamu tentang kesukaan besar kepada seluruh bangsa, katanya. Itu menurut malaikat yang datang kepada Lukas, katanya kan gitu. Nah sekarang kita tanya Yesus, ya paman, kamu ini diutus untuk siapa? Malaikat tidak datang kepada Lukas. Loh, itu tulisannya itu gembala-gembala di bukan malaikat. Terus Lukas ini tahu cerita ini dari mana? Lukas ini tahu menulis diilhamkan oleh Roh Kudus. Segala yang tertulis diilhamkan oleh Allah. 1 Tesalonika 3 ayat 16. Oke. Sekarang giliran saya. Jangan kau bohong, Lukas berjumpa dengan malaikat. Berarti yang datang kepada Lukas itu adalah roh. Nah sekarang yang datang kepada Yesus dengan mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, itu siapa? Mana yang benar? Itu perkataan dari Yesus sendiri. Dia adalah firman, dia adalah Allah sendiri. Nah sekarang yang benar yang mana? Segala bangsa atau hanya untuk umat Israel? Yesus juga berkata, diam dulu. Yesus juga berkata, ada domba-domba lain dari kandang-kandang lain. Mereka juga harus aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba. Baca Markus 16 ayat 15, Kisah 1 ayat 18, Yohanes 10 Matius 28 ayat 20. Yesus datang.
Malaikat sudah beritahu Yesus adalah kesukaan besar untuk segala bangsa. Okey. Yohanes Pembaptis juga memberitahu inilah Okey. anak domba Allah penghapus dosa dunia. Yesus Okey. berkata, aku terang dunia. Okey. Jadi bukan untuk bangsa Israel saja. Itu Okey. perkataan dari Yesus bahwa dia datang untuk seluruh dunia. Jangan Okey. kau comot satu ayat dan melekat di sana, baca ayat-ayat lain. Okey, Ada domba-domba lain. Okey. Silakan. Okey, sekarang yang disebut domba ini Bani Yakub saja atau boleh bangsa lain disebut domba? Jawab. Jawab. Yesus Jawab atau- digelar gembala yang baik, maka Saya semua tidak tanya yang itu. mengikut Yesus Yang saya adalah tanya, domba. apakah Tuhan pernah menggelari non-Yahudi sebagai domba? Jawab. Iya, Di mana dalilnya? kan saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Mana dalilnya kalau Tuhan pernah menyebut di luar Yahudi domba? Baptiskan segala makhluk, pergi beritakan Injil ke hujung dunia, pergi baptiskan segala bangsa. Itu perkataan dari mulut Yesus. Oh gitu. Kamu mau Yang kamu saya bilang tanya itu, Yesus berbohong. yang saya Kamu yang tanya benar, itu, Yesus berbohong. yang saya tanya itu, di mana Tuhan menyebut non-Yahudi sebagai domba? Yesus kan sudah berkata, beritakan Injil Saya kepada tidak tanya segala itu. makhluk. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, di mana Tuhan menyebut di luar Yahudi sebagai domba? Ada lagi domba-domba lain. Iya, justru dari itu yang saya kandang-kandang lain. tanya. Itulah maksudnya. Yang saya Tapi tanya, karena di kau mana tidak cerdas, Tuhan menyebut non-Israel sebagai domba, sehingga yang dimaksud di dalam ada lagi domba-dombaku di luar daripada Yerusalem ini kau artikan non-Israel. Itu di mana tertulis bahwa non-Israel juga disebut domba? Silakan. Jawab Pak Dius, Mas. ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat, kau kena tahu domba-domba yang sesat itu siapa? Keturunan Bani Israel. Ada nanti dulu. Janganlah cepat memotong. Dengar. Iya, karena saya tanya di mana Maksud- dalilnya? Di mana dalilnya non-Israel juga disebut domba? Di mana dalilnya? Iya, Yesus kan berkata ada domba-domba Iya, lain domba-domba dari di luar kandang-kandang. Israel itu maksudnya keturunan Yakub yang sudah berpencar ke seluruh Pada bangsa. segala Itu bangsa. maksudnya. Kalau Anda maksud bahwa itu adalah non-Yahudi, di mana dalilnya Tuhan pernah menyebut non-Israel sebagai domba? Di mana? Masih ada lagi domba-dombaku di luar. Domba di situ di mana disebutkan bahwa itu adalah non-Yahudi, Kristen, Katolik? Mana? Enggak ada. Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar kandang. Kandang dalam bahasa Yunani artinya apa? Aule. Aule itu artinya pekarangan. Pekarangan Israel, pekarangan Yudea. Tempat Yesus mengajar. Di luar tempat saya mengajar ini, wilayah Galilea, wilayah Yudea ini masih ada keturunan Israel juga. Kesanalah kalian. Kesana kalian, ke penjuru bumi, ke seluruh penjuru bumi. Di mana ada keturunan Yakub, ke situlah kalian pergi. Makanya dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kepada siapa? Kepada Bani Yakub yang sudah berpencar kemana-mana. Cara pelan tapi nggak ada isi, cuma pembodohan aja. Domba itu hanya untuk Bani Yakub. Yeremia 50:17. Bani Yakub adalah domba. Nah, tuh pelajari tuh. Yehezkiel 5 nomor 15 dan seterusnya, jelas yang dikatakan sebagai domba yang berpencar itu adalah Bani Yakub. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3.
Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub yang sudah ditebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Papua, mereka harus pergi ke Papua. Kalau dombanya ada di Cina, mereka harus ke Cina. Bukan pergi ke Roma, ke Anda. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan domba. Anda Gog. Paham? Mana ada domba makan babi? Dada saja kalian itu. Domba itu makan rumput. Domba Makan rumput. Matius 18 bang. Kenapa Pak Kim? Anda Kristen? Tentang domba-domba ada di Matius 18 ayat 12. Ya, jelas itu, betul itu. Terus hubungannya dengan Anda apa? Hubungannya dengan Kristen apa? Dengan domba ini? Itu bagaimana pendapatmu bang? Ya, coba Anda bacakan apa yang dikatakan di sana. Matius 18 ini bercerita tentang apa? Non-Yahudi. Domba-domba. Ya sudah, domba-domba yang dimaksud di situ siapa? Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Itu contohnya abang punya domba satu, nah lalu abang hilang, itu domba abang hilang 99, nah lalu abang itu mencari domba-domba yang sesat 99 itu bang, contohnya itu bang. Intinya Pak, tanamkan dulu di benak Anda yang disebut domba itu Bani Yakub, Bani Israel. Kalau dari kalangan domba ini ada yang keluar dari kalangan tersebut, berarti Bani Israel yang merantau keluar. Orang Israel itu, Bani Yakub itu, baca di Yesaya 9 lengkap, baca satu perikop. Baca juga dalam Yehezkiel 4 satu perikop, Yehezkiel 5. Sepertiga dari kalian akan kuhamburkan ke seluruh penjuru bumi. Itu domba-domba sudah dihamburkan oleh Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Domba-domba inilah yang kemudian meninggalkan kalangan yang digembalakan. Mereka yang tinggal di Indonesia itu adalah domba yang keluar dari kandang. Mereka yang tinggal di Eropa itu adalah domba yang keluar dari kandang. Itulah yang Yesus katakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada aule kandang ini. Paham? Domba sama dengan Bani Yakub, Bani Israel. Jangan Anda yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku domba. Sebab Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Berarti ada yang nyamar Bani Israel. Siapa itu? Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku Bani Israel itu siapa? Yang menggunakan kitabnya Bani Israel itu siapa? Nyamar-nyamar seperti Bani Israel itu siapa? Pak Kim silakan. Ya, Pak kenapa? Kim. Kenapa? Itu yang tentang Matius 18 ayat 12 sudah aku jelasin, yang tentang ayat bagaimana pendapatmu itu sudah aku jelaskan. Kapan kau menjelaskan, Cak Ayu? Pernah ada mendengarkan kamu menjelaskan di sini? Kamu hanya bertanya. Ada yang mendengarkan orang ini menjelaskan barusan? Iya kan abang kan itu bagaimana itu kan
ayatnya itu Matius 18 ayat 12. Nah, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Oke, contohnya itu Bang Zuma memiliki itu 100 domba, lalu 99 domba Abang Zuma hilang, lalu Abang mencari domba yang sesat itu, Bang. Iya, kalau Anda melihat dari Matius 12 ini, itu bercerita tentang Bani Israel yang keluar dari kalangan Israel. Makanya Yesus diutus untuk mengumpulkan kembali Bani Israel yang hilang. Matius 15:24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Yesus fokus kepada domba yang hilang? Karena menyelamatkan domba yang menggembalakan domba yang sudah ada di kandang. Mana dalilnya? Data 14-nya atau data 13-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, yaitu domba yang sesat, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi lebih besar pahalanya ya mengembalikan Bani Yakub yang tidak sesat daripada mengembalakan yang 99 yang tidak sesat. Makanya Yesus datang fokus kepada yang sesat aja. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat, bukan hilang tapi sesat, yang sesat dari umat Israel. Nah, ini orang Kristen bukan Bani Israel ngaku-ngaku domba. Muka tembok, gak ada malu. Dah, silakan dilanjut yang lain. Bang, aku mau bertanya, Bang. Itu sudah paham tidak itu penjelasan Bang Suma, Pak Kim? Oke, jelas. Yang Anda ini bukannya? Ya, lanjut Guru dah. Ya, apa pertanyaannya? Tentang ayat At-Taubah ayat 19, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang yang beriman? Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Minta contohkan, Bang. Apa itu? Minta penjelasan, contohnya saja. Yang mana? Ayat At-Taubah ayat 16. Oh, Al-Quran. Ya, mau minta penjelasan, boleh? Surah apa? At-Taubah ayat 16. Oh, Al-Quran. Iya. Mau diapain? Minta penjelasan. Aku masih bingung, Bang. Kenapa bingung? Ya nggak apa-apa kan, Abang Zuma kan itu pintar, makanya aku minta penjelasan dari Abang Zuma saja. Ya ini kan udah jelas. Iya, minta contohnya abangku. Ini kan udah jelas contohnya. Saya kemudian punya driver, ya kan? Lalu saya berkata kepada driver saya, hari ini kan hari Selasa. Iya. Ayo kita sama-sama makan siang coto Makassar. Nah, gitu contohnya. Iya, coto. Oh, itu ya. contohnya. Paham? Udah paham kan? Paham. Oh, itu contohnya ya. Iya. Masya Allah. Wah, abang pintar banget ya, cepat banget ya. Iya, betul. Oke, saya bertanya lagi. Boleh lagi, silakan. Apalagi? Tunggu ya. Kok panggil ayah? Maksud aku tuh tunggu ya. Maksud iya, bukan ayah. Jadi merinding saya ini, teman-teman. Oke. Ini saya minta penjelasan ya, abangku. Boleh kan? Kok panggil saya bangku? minta melulu loh.
Sejak kapan saya jadi bangku? Abangan. Oh iya. Al-Baqarah ayat 106. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kamu ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Berarti untuk menjelaskan ini, ayat ini menerangkan bahwasanya annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu segala-galanya maha kuasa. Sampai sini paham? Oke. Oh, Masya Allah, Aku cepat pintar paham. sekali sahabat. Oke, aku bertanya lagi ya bangku. Ada lagi. Ayat Ar-Rahman ayat 27. Dan Oh, iya, tetap iya, iya. kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran yang mulia. Masya Allah. Minta penjelasan. Ya, jadi di ayat ini diterangkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi kebesaran Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Artinya Allah ini memiliki keadaan di mana Allah itu ada. Oke? Allah itu ada. Keberadaan Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi keadaan Allah itu ada. Wujud Allah itu ada. Wajah Allah itu ada. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Dan keberadaan